kita sehat. Dan harta kita yang paling mahal dalam hidup ini kesehatan. Waktu kita sehat, orang bilang bisa berencana 1001 keinginannya, tapi waktu sakit hanya satu, bagaimana sehat kembali. Nah, Pastor Boris waktu itu mengatakan manusia ini sifatnya homologam. Homologam artinya manusia diciptakan sesuai citra Allah, selalu ingin tahu. Yang sudah ke bulan mau ke Mars, yang sudah bupati mau jadi gubernur, yang sudah S2 dia mau S3, yang sudah dokter dia mau spesialis. Hebatnya dia rubah dunia, tapi kenapa tubuhnya dia memiliki berpuluh-puluh tahun dia tidak pernah cari tahu. Kecuali dia sudah sakit, baru dia cari tahu sakitnya. Nah, hari ini saya bilang sejak zaman Hippocrates, dedengkot kedokteran modern di dunia, biasanya manusia awalnya hidup dulu herbal, lalu semua diganti dengan kimia. Pertanyaan saya, kira-kira lebih panjang mana umurnya orang? Makan herbal apa kimia? Jawabannya orang semua mengklaim herbal. Kenapa herbal orang abai tapi kimia masih? Ya. Jadi tidak ada kesalahan di sana, karena yang meresepkan kimia itu adalah orang cerdas, dokter. Sementara herbal jangankan menjual, orang ngomong banyak saja diklaim bahwa kamu ini kayak tukang jamu saja. Seperti begitu rendah nilainya tukang jamu itu, dia pinggir jalan dia baku ya. Tapi tidak ada satu hal yang mereka lebih pahami lebih dalam. Dan hari ini saya katakan teman-teman, saya tidak ingin direndahkan karena saya menjual herbal. Saya mau buktikan bahwa herbal jauh lebih potensial menyembuhkan kebanding kimia. Nah, bagaimana caranya? Ya jangan suruh beli, tapi mari kita sepakat, kita lihat dulu darahnya, apa yang terjadi. Jadi tujuannya di sini. Nah, satu hal juga yang paling penting di sini, WHO mengatakan bahwa kematian manusia nomor 1 di dunia itu urusan darah dan pembuluh darah. Maka di mana-mana di media televisi, di alat instrumen kesehatan mengklaim untuk melancarkan darah. Sayangnya mereka membeli cerita, bukan memberi fakta tubuh mereka. Hanya dongengan yang begitu meyakinkan, lalu dibelilah alat-alat dan itu. Ya buat saya beli sesuatu dengan niat baik sudah sangat baik. Tapi niat baik ini akan menjadi pupus pada saat Anda besok ketemu orang lagi dan menceritakan hal yang sama. Sehingga akhirnya orang resisten dengan penjual. Ya. Nah dari sini saya rasa hal yang paling penting di sini adalah tujuan dari pemeriksaan ini ya. Saya lanjutkan tingkat kepatuhan menjalankan pola hidup sehat seseorang. Saya tidak tahu Pak Agung, Romo, sudah sekian tahun kita hidup, kalau kita review perjalanan waktu, kita patuh atau tidak ya. Oke. Aku menjawab singkat. Kalau besok lusa Bapak ditanya, bilang itu pemeriksaan apa sih? Oke. Jawabannya pertama, melihat tingkat kepatuhan menjalankan pola hidup sehat seseorang. Saya nggak tahu usia Bapak berapa dan perjalanan hidupmu apakah patuh atau tidak. Behavior. Lalu poin yang kedua, melihat perilaku masa lalu terhadap tubuh kita adil atau tidak. Di mana-mana ketidakadilan, termasuk dengan tubuh, dengan keluarga yang siapapun pasti berakhir dengan masalah. Ya. Lalu yang keempat, melihat potensi apa yang akan terjadi pada tubuh kita di masa datang. Ingat, kalau saja ada pengingat yang mengingatkan kita akan baik. Tapi jangan sampai kita terus berdoa pagi siang malam sama Tuhan, mudah-mudahan diberi sehat, itu iya. Tapi tiba-tiba orang lagi main futsal, lagi main golf, jatuh, lalu serangan jantung, lalu mereka bilang, Pak, dia serangan jantung atau stroke ya. Nah, akan sangat baik 5-10 tahun ke depan kita sudah bisa lihat, oh potensi Anda di sini. Segera perbaiki. Dan yang keempat, memudahkan untuk menentukan tindakan selanjutnya terbaik untuk tubuh kita. Mohon maaf, boleh jadi kita ketemu banyak orang punya duit, bisa dia beli apa saja. Kadang-kadang dia terbang ke Singapura, ke Penang, Malaysia atau ke Australia demi untuk mencari satu konsep pendidikan kesehatan atau pengetahuan kesehatan.
Tapi jangan lupa, walaupun punya uang banyak, kita bisa beli food supplement, tapi tubuh ini bukan kuda. Dia punya keterbatasan. Ya, apalagi sudah menjelang usia 50, mesti sudah sangat hati-hati melayani tubuh ini. Karena sistematiknya semua sudah berubah. Itu sebabnya alangkah bijak, belilah sesuai yang dibutuhkan, bukan sesuai keinginanmu, uangmu banyak. Nggak bisa. Maka caranya bagaimana untuk memahami ini? Ya jangan baca di YouTube, di Google, di WhatsApp, di televisi, di seminar, nggak ada jawabannya. Saya ambil darahmu 1 tetes, akan menceritakan hal ini. Mungkin darah kenal, dia tinggal tanya berapa kali seminggu olahraga. Mungkin kolesterolnya dari putih sudah merah di usia 45. Mungkin kolesterol sudah black thrombus, ini menjadi monster pembunuh. Tapi selama dia belum tersumbat di otak dan di jantungnya nggak sakit, ya belum divonis pasang ring ya nggak sakit. Tapi kalau kita paham jauh-jauh hari, ini utang lama yang harusnya dilunasi segera agar di masa lanjut usia kita jauh dari stroke, jauh dari serangan jantung. Dan jangan takut, karena jadi penakut itu bukan solusi. Punya ilmu akan baik daripada jadi penakut. Ya, ini adalah cirrhosis liver. Mereka yang kerja sampai tengah malam, sampai pagi. Ini adalah mereka yang potensi buruk ke kanker, ke diabetes, ke metabolic syndrome, gagalan sebuah sistem dari sini. Nah, ini spesifik ke kanker prostat atau kanker payudara. Ini kanker usus, mereka yang susah buang air besar. Ini kanker getah bening tiroid. Ini ginjal yang rusak, bakalan cuci darah 5 atau 10 tahun ke depan. Ini adalah leukemia atau AIDS seperti ini. Dan masih banyak yang lain yang bisa dibaca melalui morfologi darah. Hanya satu di sini, nggak boleh mengklaim sebagai penyakit. Tapi kita sudah baca potensi yang akan diderita orang itu nantinya. Jadi penyelesaian juga tidak dengan obat, dengan food supplement yang tepat, bukan yang canggih. Canggih banyak Pak, canggih cerita orang. Tapi dia lupa kalau apa yang Tuhan berikan tidak lebih canggih daripada apa yang dibikin manusia. Nah, pengalaman saya dulu, waktu di farmasi, saya tidak pernah baca itu. Tapi yang saya lihat kasus ini, hampir tiap hari kita ketemu orang sakit jantung, orang stroke, orang cirrhosis, orang diabetes, orang kanker, orang cuci darah, orang impotensi. Dan pada saat bertemu ini persoalan, kita nggak peduli karena akan laku produk saya. Kalau laku insentif saya naik, pangkatku juga naik. Selesai. Tapi saya bayangkan, lalu siapa yang bisa menolong mereka Pak? Karena ini sudah industri yang sangat-sangat hebat ya. Nah, saya keluar dan hari ini saya mencoba untuk memberi petunjuk seperti ini. Mudah-mudahan darahnya Bapak hari ini begini, seperti umur 10 tahun. Sempat terapi kan tidak waktu kesini? Terapi ya? Oh ya, 1 kali. Saya hanya minta tolong 1 kali, jangan 2 kali. Kalau 2 kali itu saya bukan salah, tidak. Tapi saya mau pertahankan sendiri, jangan terus diterapi orang. Oke? Maka miliki ilmunya, jangan miliki alat terapinya. Lalu yang kedua, ini cirrhosis. Ini mulai darah kental, kolesterol masih putih, namanya white thrombus. Kolesterol putih masih masuk kategori gliserol. Ini yang mulai buruk, red thrombus namanya, mulai angina pectoris. Udahlah saya kemana ya, apa saya buat jadi pendek, naik turun tangga, lari sedikit sudah capek. Mengeluh tapi tidak cari tahu apa yang akan terjadi. Diobati mungkin terdiagnosa, dikasih statin, hilang. Tapi dia akan bergeser menjadi black thrombus. Nah ini sifatnya kasar dan kaku, sangat mudah nempel di otak dan di jantung. Ini yang membuat orang lagi main futsal jatuh, lagi goes jatuh, lagi main tenis lapangan, lagi main golf. Lalu orang bilang, Pak, kolesterolnya normal, dia olahragawan. Ingat, tidak ada kolesterol yang membunuh orang. Kalau orang tanya, jadi ini apa? Ini 65% benang fibrinogen, 20% platelet, 10% darah merah, 1% darah putih, dan hanya 4% kolesterol. Lalu kenapa kolesterol selama ini dibawa-bawa menjadi hal yang buruk? Sementara kolesterol sebenarnya membuat orang awet muda dan panjang umur. Itu sebabnya usia 50-an harus lebih rajin makan daging, seafood, kacang, telur, santan. Kurangi karbo, gula. Ya, kalau ditanya apa alasannya? Karena tinggi karbo, tinggi gula, tinggi insulin.
dia ikat menjadi lemah. Tinggi PAI1, plasminogen aktivator inhibitor 1, kekentalan darah akan segera tinggi, aterosklerosis akan banyak, potensi stroke dan serangan jantung akan semakin tinggi. Kalau kita pahami itu, kita sadar, kita tahu, enak lah kan, kita tahu solusinya. Tapi kalau hanya kita takut tidak tahu rule-nya kemana, maka takutnya akan berubah sebentar lagi, maka ada lagi, nggak akan menjadi. Hanya sebentar, Pak. Ya. Saya pernah baca-baca, kalau nggak salah jurnal itu, cuma memang saya dapatnya dari internet, terus saya baca ada jurnal ini yang mengatakan bahwa orang diet kolesterol itu lebih banyak yang mati lebih gampang mati daripada yang nggak diet kolesterol. Karbohidrat, diet karbo itu statistiknya lebih banyak yang lebih cepat mati daripada enggak. Diet karbo iya, lebih banyak matinya daripada enggak. Iya, jadi lebih umurnya lebih nggak panjang orang diet karbo. Kalau orang diet karbo, bener nggak ini? Yang mana ya? Jadi ada kayak kayak ini. pro kontra ya? Kalau hari ini dunia kelompok tertentu mengatakan Iya, ada kelompok-kelompok tertentu hidup secara vegetarian itu hebat. Oke. Yang satu lagi dia bilang Anda hidup ketosis. Ya. Ketosis nol karbo. Oke. Aman. Karena dari zaman dunia dulu Israel apa semua perjalanan hidup, mereka tidak pernah bertani. Yang diceritakan hanya berternak dan semua makan itu dan panjang umur mereka. Oke. Dan pada waktu tertentu mungkin orang makannya bijak. Semua bisa dimakan, tapi bijak makannya. Ada keseimbangan semuanya. Nah, semua pernyataan itu ada alasannya. Misalnya, kalau makan daging banyak, ini saya cerita sedikit, kebetulan nggak banyak orang ya supaya kita. Kalau misalnya orang makan karbo, apa karbo? Karena sejak lahirmu, energi yang dipakai untuk energi itu karbo dan gula. Oke? Tapi pada usia tertentu, karbo dan gula tidak bisa dikelola secara baik. Karena kalau karbo terus tinggi, maka insulin terus tinggi. Oke? Kalau dia tidak bisa olah, maka dia ikat jadi lemah. Itu sebabnya pada usia lanjut orang cenderung lemah, gemuk. Baik kalau gemuknya di kulit, tapi kalau gemuknya ditempel di dinding pembuluh darah, maka jadi masalah. Kedua, satu hal yang paling buruk kalau orang tinggi karbo, tinggi gula, akan tinggi namanya PAI1, plasminogen aktivator inhibitor 1. Plasminnya rendah, sehingga pengendalian lemak darah dan aterosklerosis sangat kurang, maka pada saat itu potensi stroke dan serangan jantung mereka tinggi. Okay? Lalu yang satu hidupnya dengan ketosis, dia makan daging, lemaknya. Nah, Anda tahu bahan bakar yang paling premium dalam tubuh manusia itu lemak. Hanya lemak ini dipakai untuk bahan bakar otak karena premium otak ini. Karena dari dulu manusia menggunakan bahan bakarnya adalah karbo. Nah, kalau misalnya serius menggunakan lemak, maka harusnya lemak dikunci keran karbonya. Makanya ada satu statement dokter di sini mengatakan bahwa ini, ya, buku ini saya suka. Lies my doctor tells me. Ini satu indikasi bahwa selama ini cerita bohongnya terlalu banyak, ya. Tapi orang ikuti karena itu orang cerdas. Karena skalanya, kalau orang makan karbohidrat, energinya itu nggak lebih dari 6 jam. Makan lemak, protein itu 12 jam. Makan fat 24 jam. Dan bahan bakar yang paling premium adalah lemak. Nah, itu sebabnya orang diabetes harusnya dia makan lemak. Karena dia tidak butuh insulin. Karena lemak dihasilkan dari hati. Jadi orang, nah, ini gambar yang bagus. Mudah-mudahan dalam hari ini begini. Kalau begini darahnya, memang rajin. Tubuhnya bilang, Pak, terima kasih kiriman spare partnya cukup. Waktu berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, saya kabulkan doamu karena Anda melayani tubuh dengan baik. Okay? Tapi waktu begini, tubuhnya bilang, Pak, minta tolong kirim spare part, banyak onderdil yang jatuh tempo. Lalu kita jawab, saya mau kirim apa? Gua juga nggak tahu. Nah, Tuhan bilang, bagaimana Anda tidak tahu? Saya kasih sifat homologan, dunia saja kau rubah. Tubuhmu kok nggak tahu? Ya. Lalu ini yang baik sekali, saya bilang ini mungkin banyak doanya, happy dan segala macam ya. Kalau ini usia 50. Kenapa orang bilang usia 50 itu sudah makan asam garam banyak?
benar ya? Sudah berpengetahuan banyak. Tapi ada unsur yang dia tidak percaya diri, yaitu kesehatan. Di usia 50 mulai waspada, mulai takut. Karena dia lihat historikal. Di usia itu orang mulai muncul gejala gula, kolesterol, tensi, asam urat. Kenapa? Pada saat usia itu tugasnya nggak diturunkan, sementara fisiknya sudah turun. Dan karena kelebihan over, maka tubuhnya asam. Dan tubuh yang asam memicu 90% pemicu penyakit degeneratif seperti keseimbangan kolesterol, keseimbangan gula, keseimbangan lemak darah, overweight, dan semuanya akan terjadi. Maka rame-rame sedunia menawarkan antioksidan. Ada orang jual air mohon maaf boleh bilang, ini Pak Kangen Water, air alkali. Ini mungkin mereknya saya bisa sebut Melacros dan lainnya. Ada batu biodis, ada segala macam, ada kamu. Mengklaim sebagai satu bagian protektif terhadap radikal bebas, termasuk food supplement, dan tidak ada kesalahan di sana. Yang salah kita beli semuanya tanpa ada tolok ukur dengan tubuh ini. Saya lagi posisi apa hari ini? Tapi kalau mau serius, sebetulnya bukan beli. Saya mau lihat dulu dong darahku, apa benar begini? Kalau memang asam, tanyakan ini dapatnya dari mana, supaya kita jangan serta-merta beli segala sesuatu, tapi kita review dulu dari mana dia datang, supaya kita protek dulu. Kalau memang nggak bisa karena tugas, karena kebiasaan, karena tatanan hidup kita memang agak melanggar, maka mau tidak mau harus ada tambahan substitusi supaya tubuh dinikmati hidup ini, tapi tubuh jangan susah. Ya, jadi ini poin yang pertama kami lakukan apapun yang mau dibeli. Saya bilang rumusnya, mungkin saya tanya Pak Abu, mungkin saya tanya Romo. Hari ini begitu banyak ilmu pengetahuan yang menyajikan tentang kesehatan, benar ya? Saya tanya Pak David, kira-kira konsep ilmu pengetahuan yang seperti apa sih yang bisa membantu masyarakat awam yang bukan mangsanya medikal? Konsep pengetahuan yang mana yang harus diberitahu mereka agar mereka berpotensi dia taat, berpotensi membuat tubuh mereka sehat langgeng? Kalau menurut saya ya itu apa, kebiasaan baik itu yang harus diedukasikan. Jawabannya satu, belajar berdialog dengan diri. Itu saja. Ilmu yang paling pasti, kenali tubuhmu dan berikan haknya. Mudah-mudahan setelah anak bisa berdialog baik, maka kekurangannya terpenuhi, maka sehatnya juga bisa panjang. Nah, daripada saya cerita panjang lebar, Pak David sama Cik dulu. Jangan sampai begini yang Satu hari 5 kilo lari setiap pagi. 53. Kalau ditanya, yang ditakutkan satu Pak, hari ini anak insaf lari, tapi deposit lamamu harus clear. Ya itu. Iya. nah, Karena yang menurut orang itu bukan hari ini. Diabetes waktu itu, saya sudah suntik insulin 3 tahun lalu. Ya. Harus suntik insulin tiap hari. Terus sebetulnya ya karbohidrat itu kalau mau di stop harusnya bagus. Ya. Tapi jangan ekstrim. Berilmu baru enak. Berilmu itu bermain Pak, melanggar kembali, melanggar kembali. Karena tahu. Kalau saya melanggar saya tahu. Sudah itu saja. Dan ilmu nggak usah jauh-jauh. Dengan tubuh aja kita pahami. Ya, karena kalau mau baca ilmu hari ini di Gramedia, di Google, di YouTube, waduh, Bapak bingung yang mana yang hoax, mana yang benar. Ya. Dan kita bersyukur hari ini tidak akan kekurangan ilmu lagi, karena begitu gampang mendapatkan pengetahuan. Jadi seperti ini, Romo, ya kita berbicara kesehatan. Jangan terlalu banyak dongeng, kita harus memberi pengakuan orang. Seperti beliau ini kan sudah konsumsi nih produk saya. Saya nggak tahu yang provokasi siapa waktu itu sampai dia mau beli. Ya. Tapi buat saya, beli itu sudah niat baik, tapi tidak perlu harus percaya saat itu. Ya harus dibuktikan kan. Lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena Bapak lihat saya, ini konstan benaran atau pintar ngomong. Namanya marketing nggak pintar ngomong nggak bisa jualan Pak. Tapi kalau kesehatan itu doa manusia, jangan salah. Kalau salahin orang dosanya banyak. Pak, sebetulnya kalau morfur bidara itu sampai sekarang kan dianggap ilmu, ya betul sih ilmu, tapi di dunia medis itu masih nggak dibuat sebagai tolok ukur. Betul. Kesalahannya orang menggunakan ini dia pakai tolok ukur, itu disu.
Kalau untuk pendidikan itu benar, tapi kalau diklaim sebagai tolok ukur sehat dan sakit nggak boleh. Kenapa, Pak? Karena kalau yang gini, satu morfologi darah, satu kimia darah. Kalau kimia darah pasti itu sebagai rujukan medis. Itu standar, itulah yang saya bilang. Itu standar WHO yang dirujuk, yang diterima. Kenapa morfologi nggak diterima sama Allah? Ya itu, kalau diterima ini semua orang pintar. Lalu baru bagaimana caranya? Ini dalam hari, ya. Cukup baik ya. Tidurmu jam berapa? Dari mana Pak? Nonton film dari mana? Jam berapa jadinya? Mungkin jam 12, bangunnya jam 5 tadi. Oke, oh. Ya kalau kita tanya tidur itu akan muncul begini. Anak geriginya itu satu indikasi kalau fungsi liver kita reaktif ya. Tapi tidak serta-merta satu malam tidak tidur, kecuali sudah berlangsung seminggu, itu akan reaktif ya. Tapi kalau sudah begini, ini satu indikasi ya. Biasa kita belajar ya hal-hal yang tumbuh. Tapi kalau sampai akhirnya nuansanya begini, maka itu namanya cirrhosis liver. Sudah cirrhosis. Jadi yang gini dari mana ya? Dari maksudnya orang cirrhosis, berapa banyak orang cirrhosis dicek selalu. Ini saya temukan banyak di Papua karena di Papua dari kecil kena malaria. Jadi gangguan fungsi liver mereka sangat-sangat tinggi. Makanya perut menjadi besar karena bengkak. Iya, bengkak perutnya. Oh, belum tentu hepatitis ya cirrhosis. Iya. Nah, ini bagus ya, tetap lanjutkan. Aterosklerosis tidak ada, hanya sedikit jam tidurnya yang kurang bagus. Agar apa? Agar sebetulnya itu eksiden paling dengan mengembalikan status istirahatnya yang baik, dengan nutrisi yang cukup. Tubuh ini terlalu, apalagi liver sangat tangguh ya. Liver itu dipotong separuh 6 bulan sudah tumbuh kembali. Makanya orang sakit sudah separuh rusak, belum terasa sakit. ya sampai 3 bulan lagi ya baru tangguh. Jadi liver ini sangat tangguh. Jadi kalau untuk mengetahui bebannya kerjanya berat, tinggal lihat morfologinya. Oh, ini ada pelanggaran yang dilakukan ya. Kromosom gimana? Dulu ada kromosom. dulu ada pertama. Ini bagus nggak ada kromosom. Kalau ada gejala bakteri atau apa saja mungkin mau sakit 2-3 hari mendatang di hemoglobin darah ini akan muncul. Awalnya waktu kesini pertama kali ada kromosom. Ada. Oh, tuh. Ini kan. Kalau nutrisinya baik itu ada benang fibrinnya begini, ada lemnya. Ini masih belum ya? Jadi itu ya. Betul. Jadi yang putih itu kan? ya. Yang mana? Yang garis Ini kan tipis sekali harus tuh. Ini ada di sini. Oh. Jadi utang saya lunas ya Pak. Maksudnya itu bagus itu. Ini sudah seperti contoh saya ini. Baru dari kota kecil. Iya dulu. Mana? Kalau buruk itu rusak itu begini, pecah. Ya, itu vitamin C beberapa konten nutrisi sangat kurang. Tidak sakit memang, tapi kalau kita lihat ingin sehat 20-30 tahun ke depan, ya jauh-jauh hari konstruksinya sudah harus dibentuk. Banyak orang yang sudah lemot baru cari full suplemen, dan itu kesalahan besar. Nggak sakit tapi sudah potensi sakit. Iya. Jadi artinya bagaimana mau lakukan perbaikan secara kontinu kalau tiap hari yang dikirimkan tidak pernah sesuai. Nah itu. Kedua, kita mungkin rajin juga beli food suplemen tapi tidak ada tolok ukurnya, hanya ceritanya yang kita beli. Orang bilang, oh sorry kalau saya boleh sebut namanya seperti SOP, ada Purtier, ada transfer faktor. Ya tentu itu canggih di kacamata industri yang dibikin manusia. Tapi saya sudah bilang, pergi aja ke pasar tradisional, crash market, itu Tuhan berikan juga sempurna. Yang tidak sempurna kita memperlakukan apa yang ada. Ya, karena kita nggak pernah paham itu. Ya. Oke, ini bagus sekali dan saya tidak tahu Bapak mau lanjut atau tidak, itu kembali ke Bapak, tugas saya selesai. Begitu kita lihat begini, berarti asupan yang Bapak berikan baik, bukan berarti jadi satria baja hitam berubah, tidak. Tapi kalau Bapak mau lanjutkan, sudah ada tolok ukurnya. Karena pemulihan tubuh itu untuk sel manusia 120 hari. Saya kan diabetes. Ya. Diabetes itu waktu itu sempat melakukan ini ya memang turun. Tapi habis itu saya berhenti semua awalnya saya. Terus saya lakukan dietnya 3 bulan waktu itu untuk ngatur low karbo selama 3 bulan. Jadi itu jadi bagus. Habis itu saya
kebiasaan olahraga setiap hari. Oke. Sampai sekarang saya mungkin sudah 3,5 tahun saya lari. Oh. Yang perlu diperhatikan kalau Bapak lari konten kekentalan darahnya supaya beban jantungnya jangan terlalu berat. Nah, itu kelihatan dari ini nggak morfologinya? Bisa kelihatan? Oh, di darah, di lemak darah kalau lari. Oh, Ya. Kedua, saya mau tunjukkan ke Bapak kalau olahraga, sifat olahraga. Sekalian ya Pak Sore, saya terangkan ke arah produk yang dia makan. Ya, benar ya? oke. Jadi hari ini satu gambar lagi. Ya, ini baik, sudah baik, sangat baik. Satu lagi. Baru saya mau tunjukkan jawabannya bagaimana setelah suatu hari orang kena gula, orang kena kolesterol, orang kena hipertensi, lalu dokter mengatakan, wah kamu sudah umur kena metabolic syndrome atau kebakaran sebuah sistem, dan kamu akan obat gula, obat kolesterol, setiap hari itu. obat hipertensi. Pertanyaan saya, kalau ada kalimat Bapak kena sindroma metabolik, kira-kira organ tubuh yang mana Pak yang sakit? Ya, pasti livernya kena terus. Ada asam amino dan itu ada di sini. Itu sebabnya makan seminggu saya cek darahnya. Gambarmu bagus apa enggak? Jangan tanya rasanya, anatominya supaya dipastikan ini benar atau tidak. Oke? Lalu yang paling hebat di sini adalah konsensus Perkumpulan Endokrinolog Indonesia mengatakan bahwa pengobatan kencing manis termasuk insulin resisten, kolesterol dan tekanan darah tinggi dinyatakan gagal terapi di seluruh dunia. Pertanyaannya, kenapa orang sudah tahu gagal tapi disuruh taat makan obat? Itu kan cuma pencegahan untuk ini ya Pak. Hanya untuk bertahan hidup, tapi tidak ada perbaikan, tidak ada unsur perbaikan. Ya memang nggak mau perbaiki. Ya kayak minum Panadol aja, jadi Ya. kita pusing kasih Panadol, Ya. nggak, bukan sumbernya yang disembuhin. Lalu bagaimana caranya kita pahami ini? Pertanyaan saya, kenapa dokter bilang, oh sindroma metabolik? Di mana kuncinya di sini? Orang itu makan 3 kali sehari, tapi puluhan juta sel menolaknya. Pertanyaan saya satu, Romo ini rambut terdiri dari apa? Sel, kulit, sel, tulang, sel, darah, sel, jeroan, sel. Ada kurang lebih 60 sampai 100 triliun sel yang kita miliki. Nah, kalau seusia kita ini ada 1/3 dari 100 triliun menolak sel ini, makanan, apa yang terjadi? Maka suatu hari akan terdiagnosa kelebihan lipid, kelebihan gula, kelebihan lemak darah. Pada saat semua terdiagnosa lebih, maka Anda diklaim sakit. Sakit kolesterol, sakit gula, sakit tekanan darah tinggi. Pertanyaan saya, kenapa dia tidak diterima oleh tubuh? Maka jawabannya di sini Pak. Bapak, ini saya kasih jawabannya supaya benar-benar jelas di sini, supaya Bapak makan ini barang ada keyakinan, bukan makan lalu hitung uangnya ini saya beli mahal benar apa enggak. Tapi Bapak harus memiliki suatu keyakinan bahwa Anda akan memberikan sesuatu yang benar sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Jadi secara anatomi manusia makan semuanya dari mulut ke lambung dan akan masuk di usus 12 jari. Selanjutnya akan diterima di pembuluh darah. Setelah makanan masuk di pembuluh darah, lalu otak manusia memberitahu pankreas. Dia bilang, pankreas tolong kirim insulin, makanan sudah datang. Insulin dikirim melalui jam makan, pagi, siang, dan malam. Sebenarnya makan pun kita harus ada disiplinnya Pak. Pagi, siang, malam. Nah kita ini kisruh makannya Pak. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, sasukannya. Tidak pernah merasa salah dengan tubuh ini. Oke? Kedua, tolong perhatikan Pak. Selama ini insulin dipandang sebagai sebuah hormon yang merubah gula menjadi tenaga, dari glukosa menjadi glikogen. Benar ya Pak? Insulin tidak pernah merubah gula. Yang merubah gula setelah makanan masuk di sel. Tapi insulin berperan sebagai gojeknya, Sebagai flag, Ya. tangga ya. sebagai namanya pakwal, pembawa berita gitu Ya. Jadi dia datang, dia gedor reseptornya, reseptor aktif, langsung bunyi dan reseptor pun dibuka, kiriman diterima, selesai. Nah, suatu hari orang ini terdiagnosa gula. Apa pandangannya? Bahwa dia sakit gula. Ada 2 pilihannya. Dia defisit insulin atau hatinya produksi gula lebih banyak. Nah, nomor 1 yang didiagnosa akan meningkatkan insulinnya, maka dikasih obat. Dikasih misalnya Amaril atau apa saja yang sejenis itu,
Nah, waktu insulin datang menyodor pintunya, ternyata belnya nggak bunyi. Nah, dikeroyok pintunya dengan insulin, tetap nggak bunyi. Insulin resisten. Namanya insulin resisten. Jadi bukan defisit insulin, tapi insulin resisten. Persoalannya, kenapa selnya nggak buka pintu? Nggak kenal sama insulinnya. Bukan nggak kenal, karena low bed, baterainya habis. Waktu saya beli handphone ini baru, 48 jam baterainya kuat. Setelah umurnya 4 tahun, handphonenya nggak rusak, tapi baterainya tinggal 4 jam. Waktu Pak Agung usia 30, saya usia 30, mampu kerja 24 jam. Banyak energinya. Hari ini semangatnya sama dengan usia 30, baterainya nggak bisa bertahan 8 jam sudah sangat hebat. Nah, pertanyaannya, berarti bukan gizinya, Selnya yang bermasalah. tapi baterainya yang low bed. Di dalam sel, Pak, ya? Iya. Jadi saya tunjukkan nanti baterainya. Nah, pertanyaan saya, Pak, kalau ada charger dijual untuk tubuh, mau nggak, Pak? Mau. Saya rasa seusia kita ini bukan sebaku nutrisi dibeli, tapi beli sesuai keadaanmu, sesuai usiamu, sesuai waktumu. Ya, saya kasih contoh satu lagi biar clear, karena saya memang mau tuntaskan supaya Bapak juga bisa berpandangan bahwa suatu hari juga Bapak bisa membantu orang lain. Ya. Nah, ini satu gambaran yang lebih ini, jadi manusia itu makan dari mulutnya. Ingat, insulin selalu datang lebih dulu mengawal makanan. Dia patwal, dia datang langsung mengarah ke reseptor. Dia tindis belnya, bunyi, reseptor semua dibuka. Kiriman gula, lemak, kolesterol diterima. Tetapi waktu seseorang yang tubuhnya asam, radikal bebasnya banyak, dia overtime bekerja, stresnya banyak, maka kemungkinan besar reseptor banyak yang inaktif. Waktu ditindis belnya, error. Kiriman datang, tidak dibuka pintunya, tidak sakit. Tapi kalau ini berlangsung bertahun-tahun tanpa disadari, maka suatu hari akan terjadi timbunan lemak, timbunan gula, timbunan kolesterol. Waktu terjadi over, maka fisiknya merasa kencang, pegal, sakit, ke laboratorium. Ke lab lalu terdiagnosa, gulamu naik, tes kolesterol. Saat itu diklaim ada sakit. Nah, saya tanya Bapak David, ini ada gula, ada lemak, ada kolesterol, pertanyaan saya, ini barang buruk atau tidak? Kalau normal nggak buruk, tapi kan nggak over jadi buruk. Pertanyaannya, kenapa dia over? Karena nggak dimakan sama selnya. Karena baterainya habis. Pertanyaannya satu, yang bikin habis baterainya siapa? Ternyata orang itu sudah umur, tugasnya nggak habis. Tiba-tiba Pak Jokowi bilang, Konstantin, hari ini saya akan kau jadi menteri. Umur sudah 60 tahun. Dikasih tugas yang berlebihan, kira-kira kuat nggak baterainya? Maka dia akan berakhir dengan masalah. Nah, ini kita mesti paham. Maka hari ini saya merasa Bapak tidak berlebihan. Setelah Bapak memahami ini, maka apa yang Bapak putuskan untuk juga konsumsi produk yang ada di sini, waktu kejadiannya itu seperti ini, ya, terjadi penolakan, maka itu dipastikan banyak sekali reseptor yang inaktif, kayak berkarat gitu loh Pak, kayak baterai tua, harus dikerok baterainya baru bolanya nyala. Nah, kita ini sel-sel kita sifatnya sudah begitu. Nah, waktu Bapak tanpa sadar datang makan ini pipas, dia datang sebagai power bank, ngecas. Kalau baterainya ngecas, isi baterainya, reseptornya akan keluar. Insulin langsung mendorong dia ke dinding sel. Lalu secara perlahan, gula, kolesterol, lemak darah diterima kembali. Nah, saya mohon maaf kalau ya, saya tidak tergebur di sini, tapi saya mau katakan, jangan bilang penyakit gula seumur hidup. Orang hidup dengan gula seumur hidup, iya. Tapi kalau menderita karena gula seumur hidup, harusnya tidak. Apalagi bilang keturunan gula. Kolesterol, hipertensi adalah pure manajemen yang gagal berpuluh-puluh tahun. Andai kata kita mengerti ini, prosesnya, maka tidak akan terjadi. Kedua, tambahan food supplement harus tepat, bukan masalah kecanggihan di sini. Itu sebabnya dikatakan di sini. PPARS atau peroxisome proliferator active receptor mengklaim mengendalikan persoalan insulin resisten, dan dia mengatakan buy one get all.
Kalau diobati, dislipidemia ada obatnya, arteriosklerosis ada, diabetes ada, hipertensi ada, asam urat ada, 5 macam harus dimakan. Itu pun tidak akan pernah selesai. Pertanyaan saya, percaya nggak satu item ini? Saya percaya, kenapa? Ini bukan penyakit, ini hanya faktor manajemen. Yang harusnya diobati bukan satu, tapi menyeluruh, dikelirkan. Nah, begitu tubuhmu basah, maka manajemenmu berangsur-angsur akan kembali. Itu saja, tidak susah. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Saya bilang tadi, kalau kita bicara di usia sel, 120 hari. Tapi kalau berbicara kehidupan ini, Bapak akan makan 2 kali, 3 kali sehari sampai mati. Ini saya sudah makan 15 tahun, karena saya anggap ini satu makanan yang konsentrat. Jadi saya makan 2 kapsul, itu setara dengan 1,5 kilogram buah dan sayur, ditambah lagi dengan kandungan satu-satunya ada pipas. Yang ada pipas makanan di dunia hanya ada sedikit di buah pare. Selebihnya tidak ada di tempat lain. Ya. Itu pun hanya pipas alfa. Sementara ini adalah pipas alfa, beta, delta, dan gamma. Jadi buat saya belum ada saya temukan 1-2 produk yang memiliki 1 buah kandungan yang pipasnya begitu sempurna. Hanya di sini. Jadi kalau Bapak mau tahu bagaimana bentuk, tidak ada di sini gambar pipas. Jadi kalau orang NATO ini, kan waktu saya ketemu Bapak kan di terapi. Nah, waktu di terapi ini kenapa saya sudah bagus di terapi tapi alatnya saya tidak jual? Pertama saya mau ingin beritahu ke Bapak, ini hasil dari karbo yang berlebihan. Awalnya orang endotelnya bersih dan tubuh mengeluarkan namanya plasminogen. Plasminogen yang mengendalikan lemak darah dan arteriosklerosis, tapi waktu endotel tertutup maka plasmin kita turun. Itu sebabnya usia 30 di atas akan cenderung kental darah orang. Maka 5.000 tahun yang lalu sudah ada pengobatan tusuk jarum, merangsang endotel agar mengembalikan plasminnya. Tapi tidak mungkin Bapak mau tiap hari. Maka 15 tahun yang lalu saya sudah punya laser. Lalu kenapa saya tidak jual? Justru dijual dokter laser. Karena saya tahu laser ini akan terjadi resistensi lama-lama. Maka saya punya produk NatoCare. NatoCare adalah bakteri yang difermentasi lalu berperan sebagai ikan sapu-sapu, membersihkan semua dinding pembuluh darah, dan apabila seperti ini maka plasminnya keluar. Kalau plasmin keluar, tidak ada hipertensi berkepanjangan. Nah, jadi tubuh ini terlalu mampu menyelesaikan dirinya. Sayangnya pemilik tubuh sekian lama hidupnya tidak ada dialognya sama sekali. Kedua, tuntunan seperti ini juga tidak ada karena Anda bawa diri Anda setelah sakit. Jadi yang diprioritaskan adalah sakit. Ya, tidak ada kesalahan di sana. Ya. Maka itu sebabnya orang makan NATO kan akan cek darahnya berulang-ulang dan mereka memiliki. Ya. Oke, Romo, monggo. Usia saya Sehat, kelihatan sehat. Ya. Ini Dalam tubuh tadi. pastor, ini darahnya 1 tetes diambil. Tentu kita tidak bicara sakit, hal-hal yang kurang yang mana. Ya, ya. Oke, secara anatomi pastor dengan usia 67 dengan darah ini, saya ingin katakan ini masih termasuk baik ya, baik sekali ya. Hanya tetap ada faktor lemak darah mengganggu. Pertanyaannya satu pastor, dalam seminggu berapa kali olahraga? Saya hanya jalan-jalan saja hari Rabu dan Sabtu. Ya, kalau bisa minimal 3 kali seminggu jalan kaki pagi. Karena oksigen itu nggak dijual pastor, kecuali masuk ICU. Olahraga juga nggak dijual, harus diniatkan. Ini hal penting sekali untuk tubuh, tapi tidak bisa pakai uang ya. Harus pakai niat. Ini darahnya kental, oksigennya kurang baik, dan ini bukan penyakit. Ada satu keberuntungan, usianya pastor itu sudah 67, tapi arteriosklerosisnya masih kategori white. White ini masih lunak, masih sangat mudah diatur. Saya katakan ini mulai dari usia 7 tahun. Nanti di usia 45 kalau lagi apes tidak beruntung dia merah. Usia 50 dia hitam. Jadi kalau hari ini Romo masih usia 67 masih putih, saya katakan ini baik.
Tapi kalaupun baik nggak bisa dibiarkan karena cepat atau lambat dia akan bergeser. Ya, jadi idealnya kalau memang begini, Romo hari ini saya kembalikan darahnya seperti umur 10 tahun. Begini. Saya kembalikan seperti ini. Kita kembalikan seperti ini saja, Romo. Nah, ini seperti usia 10 tahun. Supaya sekali-kali bikin jantung itu tersenyum bekerja. Namanya di entertainment itu akan membahagiakan. Tiba-tiba Pak Agung bilang, konser kita makan kontrol di sana. Wah, semangat. Pasti ada ininya ya. Sebetulnya tubuh ini nggak minta macam-macam. Sekali-kali di entertainment akan menjadi bagian yang penting secara sistematis. Ya. Oke. Lalu ini juga tetap saya harus beritahu Romo siapa yang mengendalikan lemak darah, aterosklerosis. Ya, ini masih baik. Ya, bagus dengan usianya Romo dengan lemak ini masih bagus. Hanya perlu dipahami salah satunya lemak darah itu menjadi buruk, menjadi orang hipertensi. Jadi tidak ada penyakit hipertensi. Yang ada mengecilnya pembuluh darah dan tingginya lemak darah. Karena darah ini sendiri sifatnya itu negatif dan negatif. Darah tidak akan pernah bersentuhan karena sifatnya elemennya negatif dan negatif. Tanpa dipompa jantung darah itu jalan. Makanya kalau lemak darah bisa dikendalikan seperti ini, maka darah otomatis berjalan. Kecepatan normal 100 km per jam yang dipompa jantung. Pembuluh darah manusia itu panjangnya 76.000 km. Ya, bisa dilihat. Ya macam itu kan selalu muncul itu. Bagaimana caranya makan apa sih yang baik? Semua yang kita ini pagi siang malam cari nafkah yang bisa dinikmati itu makan. Nah, oke. Ini gambar yang kedua, Romo. Saya mau tanya lagi, Romo tunggu haus baru minum atau cukup rajin minum air putih? Saya cukup rajin minum air putih. Oke. Romo hari ini ginjalnya bersih. Artinya kalau yang baik ini tolong dipertahankan. Bersih ginjalnya. Kalau Romo tanya, kalau ginjal bocor seperti apa? Kalau orang GFR atau filtrasi ginjalnya rusak. Jadi PIPAS itu ada 4 macam. Ini PIPAS alfa, beta, delta, dan gamma. Dia adanya di inti sel. Ini PIPAS alfa, beta, delta, dan gamma. Ini yang mengaktifasi DNA. Jadi DNA itu bisa aktif kalau PIPAS ini ada. Nah, DNA itu adanya di ini. Nah, yang Bapak bilang tadi mitokondria itu ada di sini, Pak. Ini namanya mitokondria. Oh, dia yang Mitokondria berperan melindungi DNA dan PIPAS. Sama dengan telomeres. Ini namanya telomeres. Telomerase. telomeres bukannya yang di ujung-ujungnya DNA itu? Ya, ini kan telomeres ini melindungi DNA dan PIPAS. Di dalam gambar ini salah satu yang efektif dengan konsumsi alga. Jadi ini namanya telomeres ini di sini. Di dalam sel ada DNA di dalam, ada PIPAS-nya. Jadi semakin pendek telomeres maka usia sel semakin kuat. Makanya dicontohkan seperti Bapak ini pakai sepatu yang ada tali. Ya. Nah, di ujung talinya ada besinya supaya talinya tidak bertambah pendek. Itu namanya melindungi DNA. Jadi sama dengan telomeres ini harus dilindungi. Dan alga ini sangat kuat melindungi telomeres. Bisa tetap panjang terus? Iya. Artinya sesuai usianya. Sesuai usianya. Itu kan setiap kali kopi, setiap kali mengkopi DNA, Ya. dia kan semakin Panjang. semakin memendek kan? Iya. Semakin memendek, makanya harus dilindungi supaya potensi ini jangan menjadi pendek. Kedua, DNA di dalam ini semua terjaga, tidak mudah teroksidasi. Saya suka Pak kalau berbicara yang begini. Kebetulan saya benar-benar dalami di situ dan ini yang harusnya dipahami. Ya.
Karena intinya manusia ya di situ kira-kira. Ya karena semuanya dari situ. Saya suruh ke laboratorium. Jadi peranan fatty very acid, gliserol dan juga VLDL di sini prosesnya. Ya. Ini sel normal, insulin itu akan datang, akan berhubungan dengan hormon sensitif lipase. Dia perintahkan agar kolesterol di darah, gliserol atau very fatty acid ditarik ke sel. Itu normal. Tapi waktu ada orang overweight, ada radikal bebas terjadi insulin resisten, ada namanya tumor nekrosis alfa. Ini sama dengan radikal bebas, sangat buruk sifatnya, menghalangi insulin tidak berkomunikasi dengan hormon sensitif lipase. Kalau ini terputus, maka kolesterol di darah tidak bisa ditarik ke sel. Makanya suatu hari pelan-pelan orang naik kolesterolnya. Nah, waktu Bapak makan pipas sangat kuat meminimalis tumor nekrosis alfa. Dia minimalis. Kalau ini dikecilkan, maka komunikasi insulin dengan hormon sensitif lipase terjalin. Kalau ini nyambung, kolesterol di darah akan segera ditarik ke sel. Itu sebabnya habis makan 2 bulan, saya akan suruh ke laboratorium. Itu yang biru itu apa ya? Yang biru yang Ini. udah biru ya, bukan bawahnya yang lain. Ini sama dengan inti sel. Oh, bisa. Ya. Jadi begitulah kira-kira simulasi kenapa itu kolesterol tidak diterima, karena ini buruk. Jadi ada 2 tadi yang buruk. Nah, yang satu adalah PAI1 plasminogen activator inhibitor 1, yang satu adalah tumor nekrosis alfa. 2 item ini, yang satu membuat kekentalan darah kolesterol, yang satu juga sama ke lemak darah nggak bisa. Itu sebabnya kalau begitu orang cenderung tubuhnya asam, maka ini akan tinggi. Kalau ini tinggi berarti kolesterol di darah semuanya tidak bisa jalan. Oh, jadi TNF alpha itu karena keasaman. Iya, karena asam. Yang Ya. satunya yang inhibitor tadi yang apa itu? PAI1. PAI1 itu di mana? PAI1 itu sebetulnya dia, kalau saya belum ada gambarannya di sini, tapi dia Di luar sel apa di dalam sel? di dalam sel. Oh, sama-sama di dalam sel. Sama-sama dalam sel. Itu dia sifatnya mengikuti irama tingkat karbo. Kalau karbo tinggi, insulin tinggi, PAI1 tinggi. Oh, oke. Ya. Kalau PAI1 tinggi, berarti plasminnya rendah. Kalau plasmin rendah, pengendalian lemak darah dan aterosklerosisnya rendah. Kalau itu tidak bisa dikendalikan, berarti orang itu bakalan hipertensi, bakalan stroke, bakalan sangat jantung. Nah, bayangkan kalau kita pahami ini, bagaimana PAI1 di stop? Itu ada hubungannya semua ya, dengan insulin dengan apa? Sama. Itu satu komponen, nggak bisa satu-satu. Iya. Iya. Dan menarik Pak, kalau dipelajari secara detail, saya bilang kalau Bapak lihat dari para seperti ini misalnya. Ini kan sel manusia jumlahnya kurang lebih 100 triliun. Lalu di inti sel, ya, di inti sel itu ada 12 DNA. Satu sel ya, 12 DNA. Dan di dalam DNA ini ada pipasnya. Pipas selalu menjadi generator. Satu sel ada 12 generator, Pak. Maka itu sebabnya dikatakan di dunia kedokteran bahwa sel manusia sama dengan satu buah pabrik. Menyala lampunya begini. Nah, pada saat terjadi seperti ini, pertanyaan saya, ini lampunya, kayak pabrik Pak. Pertanyaan saya, kalau pabrik mati lampu kira-kira apa yang terjadi? Tidak ada produktif. Kalau sel ini mati lampunya, maka sel itu inaktif. Saat itu bayangkan kalau dari 100 triliun, sepertiga yang begini, maka apa yang kita makan, apa yang dihasilkan oleh tubuh, terjadi akumulasi yang tinggi. Pada saat terdiagnosa akumulasi tinggi, maka saat itu diklaim bahwa dia sakit. Padahal hanya manajemen yang kita tidak paham. Ya susah, mau dibilang susah ya susah, mau dibilang mudah ya mudah. Ini DNA, di dalam DNA itu dikendarai sama pipas nih. Oh, ya seperti ini. Kalau pipasnya ini baik, maka dia memberi energi kan. Nah, pada saat orang itu dia makan seperti ini ya, seperti ini. Sorry. Ini adalah sel. Sorry.
ini adalah sel manusia. Pada saat sel itu datang, ini sel, kiriman datang, maka reseptornya semua responsif. Maka semua dibuka mulutnya, kira-kira begitu ya. Maka jadilah dia tenaga. Tapi pada saat kita capek, kita letih sekali, kita ini, kiriman datang, ternyata selnya mingkem. Iya, nggak masuk semua. Tidak masuk. Nah, bayangkan kalau itu terjadi. Kedua, tadi kan saya bilang ada pipa alfa, beta, dan gamma. Kalau sel itu baik, antara sel saling SMS-an, sinyalnya kirim bahwa ada kiriman datang, kira-kira begitu. Nah, kalau sinyalnya baik semua sel, maka kalau kiriman itu datang, maka otomatis dia akan diterima dengan sangat baik seperti ini. Dan kalau ini terjadi, maka orang itu akan powerful. Dan itu bisa terjadi kalau kita juga pemiliknya harus paham cerita ini gitu. Romo sudah selesai, dicek ulang. Ngomong